Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali menghadirkan video tutorial penggunaan RStudio untuk melakukan uji dua sampel yang berpasangan atau priority test. Di sini, saya akan memberikan contohnya menggunakan data nilai atau performa dari anggota kelompok tani sebelum melakukan penyuluhan dan setelah melakukan penyuluhan. Saya di sini data saya input dalam bentuk nilai semuanya, kemudian ini dalam perlakuan penyuluhannya adalah sebelum penyuluhan, dan satu lagi adalah sesudah penyuluhan. Jadi masing-masing ada nilainya, kemudian saya buatkan drop down ke bawah, ya. Kita akan analisis, apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penyuluhan. Jadi di sini karena ini priority test ya atau berpasangan, jadi saya menggunakan orang yang sama. Jadi misalkan anggota kelompok itu jumlahnya sama, saya uji dulu, kemudian itu sebagai sebelum ya atau pretest. Kemudian saya melakukan kegiatan penelitian berupa penyuluhan selama jangka waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun kita lihat performanya dari anggota yang sama. Kita uji lagi dengan pertanyaan yang sama. Kita lihat hasilnya itu menjadi post-test atau sebelum. Ini sebagai salah satu contohnya ya. Jadi, kita ingin mengetahui dari hasil pre-test atau sebelum dan post-test atau sesudah, apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi, kita ingin mengetahui bagaimana efektivitas perlakuan penyuluhan, penyuluhan introduksi teknologi misalnya, terhadap performa petani. Ya, jadi kita lihat dari nilai ya, nilainya apakah ada perbedaan atau tidak, apakah ada peningkatan atau itu lebih buruk ya, gitu ya. Jadi kita ingin melihat itu. Baik, di sini kita akan buka software RStudio. Sambil menunggu membuka, jika teman-teman Sobat Kanda Data belum berlangganan, kita hapus dulu ya, belum berlangganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan import data ya, karena sebelumnya kita telah melakukan input data di Microsoft Excel, jadi kita tinggal melakukan import saja. Caranya bagaimana? Tinggal kita menuju ke bentuk tabel, di sini kita klik, nanti akan muncul. Kita akan mengambil dari mana? Kita cari from Excel. Kemudian kita cari di mana letakkan filenya, klik browse, dan saya letakkan di 188 data nama filenya, kemudian saya klik open. Nanti dari RStudio ini akan muncul Open Data Viewer yang sama persis ya tampilannya seperti kita menginput di Excel ya. Kalau tidak sama persis berarti teman-teman perlu cek kembali data yang di Excel-nya. Oke, sampai di sini tinggal kita klik import. Nah, setelah diimpor di sini akan muncul di tampilannya ya. Ini ada 30, ada 30N, artinya ini adalah ada 15 ya. 15 petani atau anggota kelompok tani yang kita lakukan perlakuan berupa penyuluhan. Apakah ada perbedaan atau tidak antara sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan? Caranya bagaimana untuk melakukan uji dua sampel yang berpasangan? Caranya kita ketik t-test, buka kurung, kita panggil datanya, data, ketik tanda dolar, kita enter nilai, kemudian cari tanda di samping angka 1 ya. Ini untuk melakukan uji bedanya ya. Kita ketik data lagi, kemudian kita munculkan dolar untuk memasukkan variabelnya, enter penyuluhan, kemudian kita ketik koma, kemudian berpasangan ya, paired sama dengan true ya. Kemudian alternatifnya di sini yang less, selanjutnya var actualnya yang false ya, sama dengan
false. Kita cek lagi ya. Di tes datanya adalah nilai yang ini, kemudian data penyuluhan, ya, paired, berpasangan, ya, kita menghendaki yang uji tes berpasangan. Kemudian alternatifnya less, variable equal-nya false, ya. Kalau variable equal-nya true ini ya berarti yang independen, ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, oke, kita sudah muncul hasilnya. Apa saja yang dapat kita baca dari uji t-test berpasangan atau paired t-test? Yang pertama, kita lihat nilai T. Ya, T-nya adalah min 7,982 dengan derajat bebas degree of freedom-nya 14 dan nilai p-value-nya 7,026 min 07. Artinya apa? Jadi 7,026 min 07 artinya 7,026 dikali 10 pangkat min 7, ya. Artinya 0,0000007 026, ya. Jadi artinya ini sangat kecil. Dan p-value-nya itu kalau kita menggunakan alfa, batas kesalahannya hipotesisnya itu adalah 5%, artinya ini adalah lebih kecil dari 5%, ya. Karena 0,0000 sekian. Artinya lebih kecil dari 5%. Ya, kalau kita menentukan hipotesis, misalkan H0-nya adalah nilai min atau rata-rata, ya, dari sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan itu sama. Itu H0. Hipotesis alternatifnya atau HA itu berarti untuk apa namanya tadi? Nilai rata-rata, ya, dari sesudah dengan setelah penyuluhan itu ada perbedaan, ya. Jadi kita yang melihat berarti kalau H0-nya itu sama saja atau tidak ada perbedaan yang signifikan, intinya begitu. Kalau HA-nya atau hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan yang signifikan, ya, antara sebelum dan sesudah penyuluhan. Dan karena nilai p-value-nya adalah lebih kecil dari 5%, lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA-nya diterima. Artinya kalau HA atau hipotesis alternatif diterima, artinya berarti antara sesudah penyuluhan dan antara sebelum dan sesudah penyuluhan itu ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita sudah peroleh datanya. Kemudian kita lihat mean of the differences, ini min 11,333. Artinya bahwa ternyata yang sebelum penyuluhan ini 11,33 nilainya lebih rendah dibandingkan dengan yang sesudah penyuluhan. Baik, itu yang dapat kita interpretasikan. Jadi kita menggunakan RStudio juga cukup mudah, ya, tidak susah. Jadi silakan teman-teman bisa memanfaatkannya dan menggunakannya dengan baik. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.